Salam. Sekali lagi salam. Yang ada di sini teman-teman sangat semangat ya. Cukup rame ya di sini, udah mulai padat. Kita merindukan minggu-minggu berikutnya teman-teman yang ada di rumah juga boleh bergabung ya. Di sini kita sudah persiapkan tempat. Nanti kalau kurang kursinya bisa digeser di depan begitu ya. Jadi teman-teman bisa ngikut. Nah, saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ini. Saya akan share screen dulu ya sebelum saya akan menyampaikan buat kita. Minta tolong bersabar sebentar. Saya akan share bahan saya terlebih dahulu. Oke, saya siapkan dulu. Sudah muncul ya? Oke, baik. Ya. Jadi tema yang kita renungkan pada hari ini adalah reformasi spiritual. Kita lihat 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 sampai 7 dan nanti ayat yang ke-33. 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 7, lalu nanti ayat yang ke-33. Oh iya. Teman-teman silakan buka di Alkitab masing-masing atau di gadget karena saya tidak siapkan di layar. Nah, kita akan melihat 2 Tawarikh 34. Ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Judulnya itu Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya, ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya, ia meremukan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghaburkannya ke atas kuburan orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Kemudian ayat 33, ya, saya langsung ke bagian ayat terakhirnya. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikian teman-teman untuk pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar dan betul-betul mau melakukan akan firman Tuhan pada hari ini. Sebab itulah orang-orang yang paling berbahagia, paling diberkati oleh Tuhan, mereka yang mentaati firman Tuhan ini. Nah teman-teman, saya ada satu, ini peribahasa ya, yang umum seringkali kita dengar. Like father, like son. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah ini satu pepatah, ya, satu peribahasa yang sering kita dengar saudara ya, bahwa kalau diartikan itu seperti apa papanya, demikian juga anaknya, begitu ya. Kalau papanya baik, anaknya juga ikut baik. Kalau papanya jahat, anaknya juga ikut jahat. Saya kurang tahu teman-teman setuju enggak dengan pepatah peribahasa seperti ini. Yang setuju boleh angkat tangan dulu, saya ingin tahu. Ya, cuma contoh Andi sama ini. Ya. Ada lagi yang setuju?
Oh, yang lain nggak setuju ya? Saya mau tanya nih yang nggak angkat tangan kalau gitu. Oke, ya karena kalian nggak angkat tangan. Juan, kenapa kamu nggak setuju? Ah, tuh, ayo. Ya, kita dengar jawaban dari Juan dulu. Kenapa kamu nggak setuju? Ya, siap-siap yang lain yang belum angkat tangan ya. Sebenarnya saya setuju, tapi saya kalau angkat tangan saya disuruh sharing, saya tak. Justru kalau nggak angkat tangan ini disuruh sharing. Ayo, sebelahnya Michelle tadi nggak angkat tangan kan? Oh sama, wah ini ya, ini satu pembelaan atau apa. Sekali lagi saya mau tanya, yang setuju boleh angkat tangan. Wah lebih ini nih, lebih banyak yang ini ya. Hah? Oke, ini Fiandi coba jawabannya kenapa kamu nggak setuju? Ya, yuk Fiandi. Karena tergantung orang sih kok. Ada yang kalau misalkan kayak anak melihat bapaknya kurang baik, terus anaknya itu tuh bergaul di lingkungan yang kebetulan baik, teman-teman sekolahnya segala macam, dia kayaknya lebih cenderung ke teman-temannya sih kok. Oh, Karena kan iya. kita waktu umur anak sekolah lebih banyak habisin waktu di sekolah. Sampai Iya, rumah iya. udah tidur, bikin PR. Jarang lebih dekat ke orang tua sih. Lebih ke dekat teman. Jadi kalau temannya baik, dia bisa lebih baik dari Lebih orang baik tuanya. ya. Jadi nggak ikut papanya. Ini tumben Fiandi hari ini ya. Iya, iya. Boleh tepuk tangan dulu Mbak Fiandi nih. ini satu jawaban yang berbeda ya. Ini ada satu sudut pandang ya. Jadi kalau lihat jawaban Fiandi ini memang nggak selalu begitu ya. Nah, kira-kira yang setuju dengan Fiandi boleh angkat tangan nih, yang setuju. Nah, ini banyak nih yang setuju dengan Fiandi. Ini lebih banyak nih yang setuju ya. Jadi hampir semuanya kita setuju ya. Jadi memang di sisi lain peribahasa ini boleh dikatakan bagus ya. Tetapi juga nggak selalu ternyata ya, nggak selalu ya. Karena anaknya itu juga bisa saja nggak ikut papanya. Nah, inilah yang kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Karena Raja Yosia yang kita renungkan hari ini adalah dia berbeda dari papanya, dari kakeknya. Papanya itu begitu jahat. Kakeknya juga lebih jahat lagi ya. Nah, kita lihat misalnya itu, kakeknya itu ya. Kakeknya itu namanya Manase ya. Kalau teman-teman nanti melihat di 2 Raja-Raja 21 1 sampai 18 di situ ada kisahnya. Beberapa saya sudah rangkum di sini beberapa saja. Manase ini kakeknya Yosia ya, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan, membangun mezbah untuk Baal, membuat patung Asera, mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Bayangin, anaknya sendiri dipersembahkan. Anaknya loh dipersembahkan jadi korban. Ini ngeri sekali, ngeri. Ini Manase ini terkenal sebagai raja yang dianggap lebih jahat ya dari raja-raja yang lain. Sangat jahat ini raja ini. Melakukan ramal, telaah, menghubungi pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal. Jadi kalau kita lihat dia betul-betul jahat luar biasa di mata Tuhan. Nah, ini kakeknya nih. Nah, kita lihat sekarang papanya. Papanya namanya Amon. Ini Papa Yosia. 2 Raja-Raja 21 19 96. Saya rangkum ya. Dia melakukan juga apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan ayahnya Manase. Dia beribadah kepada berhala dan seterusnya. Kejahatan mereka itu luar biasa. Papa, kakek jahat. Tapi Yosia itu berbeda. Ini luar biasa teman-teman. Kenapa dia itu bisa berbeda? Nah ini yang saya mau renungkan. Kita merenungkan bersama-sama. Kakeknya jahat. Papanya juga jahat. Tapi kok Yosia ini bisa menjadi orang yang baik, yang tadi kita disebut itu sebagai orang yang benar. Dia mencari Tuhan. Nah, kita mendiskusikan bersama-sama ya. Saya ingin jawaban dari teman-teman sekalian. Mungkin dimulai dari Dennis dulu ya. Kenapa Den? Kenapa Yosia ini akhirnya kok dia bisa jadi berbeda? Apakah karena pengaruh temannya tadi yang Fiandi itu ngomong begitu ya? Boleh berikan satu pandangan. Terus pertama saya nggak tahu nih kisah Yosia ini, saya nggak tahu. Cuman dari pandangan saya aja ya. Kalau dari saya pribadi, kalau misalnya lihat dari itu, maupun misalnya ayahnya jahat segala macam kan, mungkin seorang anak bisa melihat kali ya yang mana yang baik, yang mana buruk mungkin kan ya. Iya. Maksudnya ya kayak Fendi ngomong itu, maksudnya kalau Fendi kan ngomong kan lebih ke pergaulan ya. Kalau ini mungkin lebih ke pribadinya sendiri yang mungkin berubah, yang dimana mungkin lihat
mungkin dari ayah-ayahnya sama kakaknya itu jahat gitu loh. Maksudnya dia mungkin nggak mau kayak orang tuanya gitu. Akhirnya mau ya udah jadi ya jadi beda aja gitu loh. Jadi maksudnya ngelihat sesuatu yang buruk yang nggak mau dilakukan, jadi melakukan yang baik gitu. Menurut saya sih gitu. Oke, baik. Lebih ke pribadinya yang memang mau berubah. Tapi ada satu pertanyaan. Pribadi hati yang mau berubah itu dari mana? Itu penting. Sumbernya dari mana? Kita kan mau berubah nih. Kita mau melakukan ini, nggak mau lakukan ini. Nah, hati yang mau berubah itu yang mengerjakan kemauan, yang mengerjakan kehendak, motivasi yang memberi kita untuk hati itu seperti itu dari mana? Nah, ini nih yang saya merenungkan, yang kita renungkan bersama-sama. Kalau menurut Dennis dari mana itu? Konteksnya kalau sekarang mah, ya karena kita rohani ya berarti ya dari Tuhan kok. Dari Tuhan. Baik. Sebenarnya ini dia yang paling penting, ya. Kita lihat nih, saya sudah tulis di sini. Allah lah yang berperan secara aktif. Jadi Allah yang sebenarnya berperan secara aktif, ya. Sehingga dia itu menggenapi rencananya dan ia berkenan memakai Yosia untuk menjadi alatnya. Jadi sebenarnya kenapa Yosia ini bisa berubah? Kenapa hatinya itu akhirnya tidak mengikuti ayahnya, tidak mengikuti kakeknya? Hanya ada satu jawaban. Karena memang Allah, teman-teman. Allah yang membuat dia bisa begitu. Jadi kalau bukan Allah yang bisa mengubah, nggak mungkin. Kalau bukan Allah yang bisa menolong dia bisa menjadi orang yang seperti itu, dia kemungkinan besar juga bisa ngikut. Bisa ngikut, ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya adalah kalau kita merenungkan akan ayat ini ya. Jadi sebenarnya anugerah Allah itu lebih kuat. Lebih kuat dari kejahatan orang tuanya. Dan lebih kuat daripada segala kekuatan dosa, kekuatan apapun. Jadi yang kita coba renungkan pada hari ini, bahwa sebenarnya Allah yang kita percaya ini adalah Allah yang luar biasa. Karena bagi dia itu nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Jadi kita seringkali berpikir kan kalau papanya jahat, nanti anaknya juga ikut jahat. Nah, terkadang begini ya, terkadang kita mungkin berpikir kalau papa saya jahat, nanti juga saya ikut jahat. Nah, kalau kita pakai model begini ya teman-teman, model begini di dalam kita memahami akan hidup ini, maka kemungkinan besar kita bisa menjadi orang yang bisa mempersalahkan orang lain. Saya rusak begini karena papa saya. Saya rusak begini ya karena orang-orang di sekitar saya. Saya rusak begini ya karena memang saya dibentuk dari keluarga yang seperti ini. Saya jadinya entah ikut pergaulan yang gak benar dan sebagainya. Akhirnya salahkan orang lain, salahkan itu dan sebagainya. Nah, kalau kita memegang pola pikir seperti ini, saya kira ada masalah besar dalam hidup kita. Termasuk kalau pola ini misalnya Allah terapkan bagi kita, ini pun juga membahayakan kita, celaka kita. Gak ada yang bisa diselamatkan, kita akan binasa. Tetapi pola yang benar sebenarnya teman-teman, yaitu adalah di dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Yaitu adalah bahwa sebenarnya Allah itu penuh dengan anugerah. Dia berperan secara aktif menggenapi rencananya dalam hidup kita. Jadi Allah itu sebenarnya Allah yang penuh anugerah dan dia bisa memakai seperti yang memakai Yosia, demikian juga dia bisa memakai siapa saja termasuk kita. Nah, cuma persoalannya pada hari ini ya, saya ajak kita untuk betul-betul merenungkan bagian ini. Sadarkah kita bahwa sebenarnya di sekitar kita ini terlalu banyak anugerah Tuhan untuk dilimpahkan kepada kita, sehingga kita itu sebenarnya bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, Yosia ini hidupnya dilingkupi oleh anugerah Allah. Anugerah Allah yang memungkinkan dia seperti ini. Nah, satu hal kalau kita lihat, bahwa karena dia tahu ini anugerah Tuhan, maka kemudian dia mencoba menghidupi anugerah Allah ini dengan benar. Karena kalau kita lihat dari firman Tuhan tadi, ya, dia itu diangkat menjadi raja, itu usia 8 tahun, masih anak-anak. Ya, di sini nggak ada yang 8 tahun, itu mungkin adik kalian yang ada di Roma yang sekarang ikut sekolah minggu. Kalau kurang lebih kelas 3 atau kelas 2 SD dia sekarang itu, kelas yang 8 tahun itu. Dia dapat anugerah, tiba-tiba diangkat jadi raja. Nah, sebenarnya teman-teman ya, waktu dia diangkat jadi raja ini Yosia, ini seperti dalam konteks itu dipaksa. Nanti boleh baca di 2 raja-raja, di situ ada kisahnya. Saya waktu baca, wah ini kayak dipaksa, diangkat nih jadi raja.
Nah, jadi dari usia anak-anak itu udah dapat anugerah. Tetapi setelah dia dapat anugerah yang istimewa yang berbeda dengan anak-anak yang lain, dia punya jabatan, dia punya otoritas, dia bisa memerintah dan sebagainya. Satu hal, dia tidak lupa anugerah Allah yang dialaminya. Justru hatinya itu, dia makin mencari Allah. Nah, ini yang saya juga heran dengan kehidupan Yosia ini. Justru setelah dia diberi anugerah, diberi berkat, justru dia tidak berhenti melihat anugerah ini. Tapi dia melihat Allah pemberi anugerah itu. Sehingga akhirnya dia memberi dirinya untuk mencari Tuhan. Kalau kita lihat di bagian ini teman-teman, di mana dia itu adalah dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia hidup seperti Daud, bapa leluhurnya. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Artinya apa? Dia melakukan firman Tuhan. Jadi ini seorang raja yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat. Di sini dia melakukan apa yang benar. Dia hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tahun ke-8 pemerintahannya. Ini masih muda. Tahun ke-8. Berarti itu usianya kalau dilihat teman-teman ya. Berarti dia usia 16 tahun. Usia 16 tahun dia sudah mencari Allah. Nah di sini banyak yang 16. Boleh angkat tangan yang 16 tahun di sini? Cleo. Fani juga ya, Fani. Selain Cleo ada lagi? Yang 16 tahun? Oh di sini hanya ada. Yang di Zoom saya nggak tahu ya. Tapi mungkin yang di Zoom juga banyak ya. Soalnya dia nggak kelihatan di layar saya nih yang ada di Zoom. Nah jadi usia 16 tahun. Masih muda belia loh. Ya seperti kalian ini. Tetapi dia menjadi seorang pemuda yang mau cari Tuhan. Ini luar biasa. Kalau saya gambarkan seperti yang dituliskan oleh Timotius ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Maka kalau kita gambarkan Yosia ini pada zaman mudanya, dia menjadi teladan dalam hal apa? Di dalam kesetiaan. Dia menjadi teladan di dalam tingkah laku. Di dalam kesucian hidup. Di dalam beriman. Jadi ini orang hebat enggak? Bagi saya hebat. Ini seorang raja. Tetapi dalam umur yang belia itu, dia sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Nah kenapa saudara? Satu hal, dia dilingkupi anugerah Allah hidupnya itu. Dan dia tidak lupa, ini dari Tuhan. Saya jadi raja. Saya punya kuasa. Saya duduk di takhta yang penuh dengan otoritas. Karena raja waktu itu punya otoritas sangat tinggi. Dan dia tahu, ini anugerah dari Tuhan. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ajak kita refleksi sebentar. Sadarkah kita bahwa hidup kita ini juga dilingkupi oleh anugerah Allah yang melimpah? Dan apakah kesadaran ini membawa kita untuk mau mencari Tuhan dalam hidup ini? Seperti pujian tadi. Apakah kita makin sadar bahwa kita itu makin hari makin memerlukan Tuhan dalam hidup ini? Ada enggak? Saya makin hari kayaknya aku makin memerlukan Tuhan. Makin lebih banyak perlu berdoa, baca firman, bersandar kepada Tuhan. Atau teman-teman makin diberkati oleh Tuhan justru berpikir enggak. Saya mungkin mulai menarik diri enggak ke gereja, enggak ikut ibadah online. Nah teman-teman boleh merenungkan akan hal ini. Misalnya ya teman-teman, saya merenungkan beberapa. Misalnya kenapa sih kita ini misalnya ada di Jakarta. Hari ini, saat ini. Ada di sini. Yang semuanya itu bisa kita nikmati seperti ibadah online seperti ini. Teman-teman yang ada di rumah bisa mengikuti. Kita yang ada di sini dengan peralatan yang sangat baik, semuanya itu bisa memfasilitasi kita. Tapi coba bayangkan mereka yang ada di kampung saya misalnya di Nias. Nggak bisa ibadah online seperti ini. Saya waktu pulang kemarin pengen ikut Zoom di gereja kita. Saya nggak bisa masuk-masuk. Gambar nggak kelihatan. Suara semua nggak bisa. Karena memang di sana belum bisa peralatannya. Coba yang ada di Papua. Coba yang ada di daerah-daerah yang kecil gitu. Wah itu benar-benar tidak senyaman kita yang ada di sini. Nah kenapa? Apakah ini bukan anugerah Tuhan?
Lalu kemudian misalnya kenapa teman-teman itu diberi kelebihan? Mungkin teman-teman barangkali lebih sedikit punya keistimewaan lebih daripada teman-teman yang lain. Yang lain belum bisa main gitar, Anda udah bisa main. Yang lain belum punya kesempatan belajar, Anda sudah punya kesempatan bisa belajar. Nah, kenapa itu ya? Yang lain lahir dalam keluarga yang seperti ini. Anda lahir dalam keluarga yang berkecukupan. Nah, sadarkah teman-teman bahwa hidup kita ini dilingkupi oleh anugerah Allah, dan apakah itu membuat teman-teman itu semakin, aduh saya sadar, saya butuh Tuhan. Karena kalau kita bicara soal spiritual, teman-teman ya, bicara reformasi spiritual, maka ini awal. Yaitu ada hati yang betul-betul saya butuh Tuhan. Karena kalau nggak ada kebutuhan akan Tuhan itu, kebutuhan akan firman Tuhan, mau taat firman Tuhan, mau ikut Tuhan, nggak ada. Nggak mungkin terjadi reformasi spiritual. Nggak mungkin terjadi pembaharuan. Karena nanti kalau kita lihat pembaharuan ini terjadi oleh karena ketaatan daripada Yosia ini melakukan firman Tuhan. Ketaatan dia terhadap firman Tuhan itu yang bisa membuat akhirnya bisa bikin reformasi yang sangat besar. Bagi bangsa Yehuda, bagi bangsa Israel. Nah, kita lihat teman-teman ya, Yosia ini luar biasa. Ya. Dia dikatakan itu ya, pada tahun setelah pemerintahannya itu sudah mencapai 12 tahun ya. Jadi kurang lebih usianya itu 20 tahun ya. Setelah kokoh pemerintahannya. Lalu kemudian kita lihat dia melakukan satu reformasi spiritual. Satu reformasi besar-besaran. Kalau teman-teman melihat ayat-ayatnya itu ada di ayat yang ketiga misalnya ya. Ayat yang ketiga di bagian akhir itu. Jadi pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem pada bukit-bukit pengorbanan. Tiang-tiang berhala, patung-patung, segala bentuk tempat penyembahan berhala itu dihancurkan oleh Yosia. Usianya saat itu sudah 20 tahun. Jadi dia mulai menghancurkan seluruh tempat-tempat penyembahan berhala, bahkan sampai di ayat 33 kemudian dikatakan Yosia itu menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang itu yang ada di Israel hanya beribadah kepada Tuhan. Hanya beribadah kepada Tuhan. Dan ini namanya reformasi spiritual. Dari yang tadinya mereka penyembah berhala, akhirnya mereka menyembah Tuhan, dan akhirnya mereka hanya beribadah kepada Tuhan selama pemerintahan daripada Raja Yosia. Jadi di sini dikatakan ya, maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Mereka sangat setia. Ini satu reformasi yang bagi saya itu luar biasa. Dan ini bukan reformasi hanya kepada satu orang, tapi ini reformasi nasional. Dampaknya itu begitu besar. Tahun 1916. Terjadi sebuah reformasi atau kebangunan rohani mungkin lebih tepatnya, tapi saya menyebutnya sebagai reformasi lah ya. Di Pulau Nias. Mungkin teman-teman belum pernah dengar kisah ini. Jadi 1916. Jadi ada orang yang memang dijamah oleh Tuhan. Di Pulau Nias. Jadi ketika dengar firman Tuhan begitu ya, kurang lebih kisahnya begitu. Jadi akhirnya dia merasa berdosa, dan satu hal setelah dia tahu dirinya berdosa, dia mulai mengaku salah kepada orang di mana dia bersalah atau dia melukai hati orang. Jadi dia minta maaf untuk dimaafin, diampuni, dia bisa diterima. Dan pada waktu itu ketika terjadi kebangunan itu melebar ke seluruh Nias. Makanya Pulau Nias jadi pulau kekristenan. Karena memang terjadi kebangunan luar biasa. Sampai dampaknya itu luar biasa. Banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan. Di Nias dulu itu sangat-sangat jahat sekali. Orang bisa dibunuh.
Makanya ada lompat batu di Nias, itu ada sejarahnya. Orang Nias itu bisa saling membunuh. Mirip-mirip di tempat-tempat yang lain. Tapi sekarang sudah bertobat. Sejak kenal Tuhan akhirnya terjadi perubahan luar biasa. Nah, kenapa bisa demikian teman-teman? Karena memang ada satu reformasi di situ ya. Jadi kalau kita melihat ya, bahwa sebenarnya reformasi ini ketika terjadi ya, khususnya di dalam zaman Yosia ini, terjadi dengan sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat, ini memang terjadi karena apa? Karena ada hati daripada Yosia ini sungguh-sungguh mau takut pada Tuhan. Sungguh-sungguh mau taat. Karena dia mau mencari Tuhan dan dia mau melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Nah, menjadi perenungan sebenarnya buat kita pada hari ini, teman-teman ya. Bagaimana supaya spirit daripada reformasi ya, reformasi spiritual itu juga boleh hadir dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi di dalam zaman Yosia ini. Bagaimana spirit daripada reformasi itu? Reformasi spiritual ini boleh hadir di dalam situasi kita pada hari ini juga. Boleh hadir di dalam kehidupan kita, misalnya anak-anak muda begitu. Boleh mempengaruhi. Mungkin memang nggak skala nasional dulu begitu ya. Tetapi mungkin skala pribadi kita dulu, bagaimana supaya itu bisa terjadi. Nah, satu lagi saudara, kalau kita lihat satu hal bahwa sebenarnya yang bisa membuat kita seperti itu ya. Kita kembali untuk merenungkan seperti firman Tuhan hari ini. Siapa yang membuat Yosia ini bisa berubah? Siapa yang bisa menolong dia akhirnya bahkan bisa melakukan reformasi? Nah, tidak lain memang kembali kepada Tuhan. Tuhan. Tetapi ketika kita sadar teman-teman, bahwa sebenarnya reformasi itu juga Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan Tuhan sudah beri terlalu banyak anugerah di sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sadarkah kita ya bahwa sebenarnya Tuhan bisa melakukan akan pembaharuan spiritual itu di tengah-tengah kita dengan cara apa? Nah, tentunya dengan cara firman Tuhan yang kita dengar. Mentaati firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Saya tadi tidak membaca ayat yang misalnya ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-32. Nanti teman-teman misalnya boleh baca ya. Tetapi salah satu hal yang menggerakkan hati Yosia itu. Dia dengar firman Tuhan. Setelah dia dengar firman Tuhan, mereka menemukan kitab suci. Maka setelah menemukan itu akhirnya mereka bertobat. Dia menangis, mengkoyakkan bajunya. Firman itu dibacakan, dia dengar, akhirnya itu menggerakkan hatinya, melakukan lebih banyak lagi reformasi bagi bangsa Israel. Jadi yang saya mau katakan begini, kalau kita mau mengalami reformasi spiritual ini, maka tidak ada sarana yang lain yang disediakan oleh Allah kepada kita. Yaitu adalah hanya melalui firman Tuhan. Nah, makanya saya bicara hari ini. Kalau teman-teman ingin mengalami reformasi ini, maka bukalah hati terhadap firman Tuhan. Buka hati teman-teman. Seperti hari ini. Nah, ketika mendengar firman Tuhan itu, apakah kita buka hati, buka pikiran, dan berkata dalam hati, saya mau melakukan. Kenapa misalnya di zaman Martin Luther itu bisa terjadi reformasi? Ya, kita tahu Martin Luther itu melakukan satu reformasi, itu satu reformasi besar-besaran juga. Tahun 1517 ya. Terjadi reformasi dalam gereja luar biasa. Apa yang menggerakkan dia? Dia digerakkan oleh firman. Dia digerakkan oleh firman Tuhan. Ketika dia membaca firman Tuhan, hatinya itu tergerak. Dan dia tahu manusia itu dibenarkan bukan oleh karena perbuatan. Tapi dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Jadi teman-teman, di dalam seluruh sejarah reformasi, reformasi spiritual selalu terjadi karena apa? Ada firman, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Nah, hari ini saya ajak kita untuk betul-betul mau meresponi, membuka hati teman-teman untuk menyambut firman Tuhan.
di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini teman-teman, saya ajak kita untuk merenungkan ya. Jadi bagaimana supaya spiritual ini, reformasi spiritual ini bisa terjadi pada kita? Ya, kita akan melihat firman Tuhan itu. Ya. Jadi dengan kita bertobat dari dosa. Dengan kita tidak kompromi. Dengan kita berani berkata tidak terhadap dosa kita. Berani bertobat. Seperti yang dialami oleh Yosia. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Apa artinya bertobat itu? Itu berarti kita bersedia untuk berkata tidak dan meninggalkan semua manusia lama kita. Setiap orang punya hidup lama. Seperti teman-teman itu punya hidup lama, punya kebiasaan. Kebiasaan berdosa, kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, apakah kita bersedia bertobat? Meninggalkan itu, tidak kompromi, dan berani berkata tidak terhadap semua kejahatan-kejahatan seperti itu. Nah, teman-teman boleh merenungkan ya. Adakah di dalam kehidupan kita ini, di mana kita benar-benar mungkin masih diganggu oleh dosa-dosa tertentu. Kalau tadi bangsa Israel itu kan mereka ada penyembahan berhala ya. Nah, saya tidak bicara itu lagi nih. Saya bicara soal hari ini. Nah, hari ini teman-teman, apa yang menjadi berhala dalam dirimu? Berhala itu teman-teman bisa menjadi sebuah berhala, maka ketika kita lebih mengasihi hal itu dibanding kita mengasihi Tuhan. Itu definisi sederhananya. Kalau kita lebih mengasihi sesuatu daripada kita lebih mengasihi Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Maka apapun itu, entah itu pacarmu, entah itu kuliahmu, entah itu studimu, HP-mu, dalam segala hal. Saya kurang tahu. Mungkin entah itu kecantikan, kegantengan, dan sebagainya, apa begitu. Itu bisa menjadi berhala. Kalau kita lebih mengasihi itu daripada kita mengasihi Tuhan. Tetapi masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Nah, saya kurang tahu di dalam diri teman-teman itu apa sih yang sekarang sedang menjadi pergumulan teman-teman yang memang saudara tahu, wah ini enggak benar nih. Saya sedang ada di jalur yang salah. Nah, hari ini berani enggak berkata, saya tinggalkan. Saya bertobat. Saya mau taat kepada Tuhan. Teman-teman, kita punya kekuatan luar biasa. Untuk kita bisa melawan dosa. Untuk kita bisa menghadapi kelemahan kita. Untuk kita bisa keluar dari segala bentuk yang memperhamba hidup kita. Kekuatan kita dari mana? Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ayat-ayat ini juga merupakan ayat-ayat yang sangat menggerakkan Martin Luther salah satunya. Ayat ini. Nah, kita baca ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Teman-teman yang ada di rumah silakan mengikuti. Kita yang ada di sini mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi dosa, itu adalah Injil. Nah, di sini dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Nah, disebut sebagai kekuatan Allah karena memang Injil itu adalah sangat-sangat berkuasa untuk menyelamatkan kita. Sangat berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa. Injil itu berkuasa untuk membebaskan kita dari cengkraman iblis. Injil itu punya kekuatan, punya kuasa luar biasa. Kuasanya itu, teman-teman kalau melihat misalnya itu semacam bom molotov begitu ya, atau bom, itu kan punya kekuatan, walaupun dia kecil tapi punya daya ledak begitu besar. Kekuatan daripada Allah itu diumpamakan seperti kekuatan dari bom itu, teman-teman. Jadi kekuatannya itu sangat dahsyat. Gak bisa diremehkan. Karena apa? Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa saja. Kekuatan itu telah terlihat misalnya kalau lihat dalam diri Rasul Paulus. Rasul Paulus sedemikian jahat, sedemikian membenci Tuhan, membenci Kristus, orang-orang Kristen. Tapi hidupnya bisa diubah.
Hatinya yang keras itu bisa diubah oleh kekuatan Allah, oleh Injil Allah. Nah, kita juga bisa melihat hari ini banyak orang bisa mengikut Tuhan karena apa? Karena mereka mengikut karena Injil daripada kekuatan Allah ini yang mengubah hati mereka. Nah, saya sharing sedikit beberapa waktu yang lalu, apa seminggu apa 2 minggu yang lalu itu kita ketemu ya jemaat kita yang sebenarnya di rumahnya itu ada beberapa bentuk penyembahan berhala, jimat dan sebagainya begitu ya. Ketika menemukan orang seperti ini, entah saudara, keluarga, tentunya kita nggak bisa langsung bilang sama dia, di rumahmu ada begini, tolong dong turunin, buang dan sebagainya. Nggak bisa kan. Nah, saya pribadi sudah menghadapi beberapa kelompok orang seperti ini. Ya, di dalam pelayanan-pelayanan di gereja kita, umumnya kami tidak bicara. Saya pun juga tidak bicara. Kita tidak minta dia lepasin dong atau apa. Selalu kita tunggu dia, apakah dia mau lepaskan apa enggak. Nah, heran sekali ya, oleh anugerah Tuhan itu, kurang lebih 2 minggu lalu, ada jemaat kita, dia serahkan kepada saya. Ose, ini beberapa. Saya mau kasih, saya bilang, kalau kasih ke saya pasti bakar. Dia bilang gak apa-apa, saya sudah mau lepas karena saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Akhirnya dia serahkan ke saya hari Rabu yang lalu atau hari Kamis lupa saya sudah bakar di gereja ini. Saya bakar di sini. Apa yang dia kasih, entah itu jimat-jimatnya, apanya begitu ya. Saya renungkan satu hal. Siapa yang bisa menggerakkan orang itu ya, akhirnya bisa hatinya lembut, ini saya mau lepas. Di sini kita lihat teman-teman. Walaupun mungkin orang itu begitu keras, tapi hatinya itu dilembutkan oleh Injil yang adalah kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah ini nggak bisa diremehkan. Injil yang kita percaya ini adalah Injil yang punya kuasa. Bisa memberi kekuatan kepada teman-teman. Melepaskan kita semua dari dosa kita. Kita punya kekuatan melawan dosa. Kekuatan untuk melawan apapun yang mengikat kita. Jadi sebenarnya di dalam Kristus itu ada janji kemerdekaan buat kita. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia ya. Bahwa di sini dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Kristus sudah melepaskan kita. Jadi Injil itu melepaskan, membuat kita tidak diperbudak, diperhamba oleh dosa. Dikatakan karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bahkan kemudian dikatakan, saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup di dalam dosa. Jadi kalau mau terjadi reformasi spiritual bagi hidup kita, ini teman-teman, perlu sekali kita bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Jangan lagi gunakan hidup kita ini kesempatan hidup dalam dosa. Jangan. Kalau engkau terus hidup dalam dosamu, nggak bakal kamu bisa mengalami yang namanya reformasi spiritual. Nggak bakal. Karena dosa itu menarik kamu tidak taat pada Tuhan. Tapi ketika kamu berkata, saya mau bertobat, maka kemudian kamu akan dibawa untuk lebih lagi mentaati Tuhan. Dan reformasi itu terjadi di dalam kehidupan. Hatimu diperbaharui, pikiranmu diubah. Dan Tuhan itu sudah memberi sarana, anugerah buat kita. Yang kita perlukan apa? Iman. Makanya tadi ayat ini bagus banget ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang kita perlukan, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita. Jadi dengan iman ini kita menghadapi dosa kita itu yang memperbudak kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia akan menjadi ciptaan baru. Ya, dia itu ciptaan baru. Jadi hidup yang lama sudah berlalu, jadi yang baru itu sudah datang. Ini yang kita alami. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus, engkau berkata terhadap dosa itu tidak, engkau berubah, engkau bertobat, engkau membuang semuanya, engkau akan menjadi ciptaan yang baru. Engkau mempunyai hidup yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Ketika engkau menjadi manusia baru, maka engkau mulai menjalani hidup yang baru di dalam Kristus. Engkau menempatkan firman Allah
sebagai pedoman, sebagai otoritas di dalam engkau berpikir, bertindak, melakukan apapun. Nah teman-teman, inilah firman Tuhan hari ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Perlu kita taati, hidupi dalam hidup kita. Ini luar biasa, Abraham Kuyper ini mengatakan satu kalimat buat saya ingat kalimat ini, sangat indah sekali. Tidak ada satu inci pun dalam hidup ini yang Allah tidak berkata itu bukan milikku. Kalau kita sungguh-sungguh sadar, Tuhan itu adalah Dia yang berdaulat, berotoritas penuh atas hidup kita, maka kita mengimani kalimat ini. Tidak ada lagi satu inci pun dalam hidup kita ini yang Allah tidak berkata, itu bukan milikku. Itu berarti apapun yang engkau punya, milik Tuhan. Uangmu, kepintaranmu, studimu, orang tuamu, apapun itu milik Tuhan. Dan engkau berani berkata, Tuhan engkau bertakhta. Tuhan engkau yang berdaulat. Tuhan engkau yang memiliki segalanya. Seluruh totalitas hidup ini aku mau persembahkan kepada Kristus. Nah teman-teman, maukah kita berkata seperti Paulus yang berkata, luar biasa ini Paulus ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman sekalian, maukah engkau berkata seperti Paulus, ini aku Tuhan, ini hidupku. Aku mau serahkan kepada engkau. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Yang telah mengasihi aku, telah menyerahkan dirinya untuk aku. Hari ini saya mau bertanya, maukah engkau berkata seperti Paulus? Kalau engkau melakukan ini, reformasi spiritual bisa terjadi dalam hidup. Reformasi spiritual ini akan menjadi pengalaman imanmu hari demi hari. Poin terakhir, bagaimana reformasi spiritual terjadi? Yaitu adalah dengan kita taat, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saya sudah jelasin cukup banyak, jadi saya tidak membahas ini lagi. Tetapi ada satu pertanyaan yang teman-teman perlu pikirkan, diskusikan. Bagian mana dalam hidupmu yang perlu direformasi? Coba perhatikan manusia lama yang masih bercokol dalam hidupmu. Sudah sungguh-sungguhkah Anda bertobat dan terus mau taati firman Allah? Kalau dari awal Januari ya sampai sekarang engkau setia ibadah setiap hari Minggu, kalau 4 kali dalam sebulan, itu berarti ini sudah minggu keempat ya, berarti ini sudah 40 kali Anda mendengarkan khotbah di Yos ini. Benar ya Denis ya? Minimal 40 kali. Di antara 40 kali renungan, 40 kali khotbah, 40 kali pemberitaan firman engkau dengar. Saya mau tanya, adakah firman yang Anda dengar itu mereformasi hidup? Dan kalau engkau sudah menjadi orang Kristen 5 tahun yang lalu, minimal 50 kali dalam setahun, 5 kali 4 engkau sudah dengar khotbah 200 kali. Saya mau tanya, adakah khotbah yang 200 kali engkau dengar itu membuat hidupmu makin berubah? Adakah itu mereformasi kerohanianmu, kehidupanmu? Kalau belum, jangan biarkan kesempatan ini. Jangan tunda. Hari ini teman-teman. Satu kesempatan yang baik. Mari kita bersedia diri, menyerahkan diri kita seperti yang Paulus katakan. Boleh menjadi komitmen kita, yaitu adalah kita hidup. Tapi biarlah Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, kita merenungkan akan firman Tuhan ini. Saya beri waktu sebentar buat teman-teman boleh berefleksi. Dan silakan ambil waktu untuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ingat, tidak ada satu inci pun dalam hidup kita ini di mana Allah tidak berkata itu bukan milikku. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mau mengalami reformasi spiritual ini, mari kita boleh kembali kepada Tuhan. Dan jadikan ayat perkataan Paulus ini sebagai goal, tujuan dalam hidupmu. Engkau hidup, tapi bukan lagi engkau yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu.
hidup yang engkau hidupi di dalam daging hari ini. Engkau hidupi dengan hidup oleh iman di dalam anak Allah, di dalam Kristus. Engkau beriman kepada Kristus yang telah mengasihi hidupmu dan telah menyerahkan dirinya untuk engkau. Minta contoh Andi boleh berdoa buat kita. Bapa di dalam surga, hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Untuk sungguh-sungguh bagaimana perubahan hidup itu terjadi oleh karena Tuhan. Kami sadar Tuhan, ada banyak hal yang hari ini mungkin mengikat kami dan masih memikat hati kami. Mungkin itu games kesukaan kami lebih penting daripada Tuhan. Iya Tuhan. Mungkin itu juga kenyamanan kami sendiri di rumah lebih penting daripada kami bersama-sama dengan Tuhan. Iya Tuhan. Ataupun juga hal-hal hobi kami yang membuat kami justru jauh dari Tuhan. Biar hari ini Tuhan Kau boleh mengingatkan kami. Seperti Yosia yang akhirnya kembali bisa membawa bangsa Israel dekat kepada Tuhan. Membawa dirinya juga di jalan yang benar. Oleh karena firman Tuhan yang dia temukan. Kitab Taurat yang memberi kekuatan dan arah perubahan hidupnya. Biar hari ini kami menerima firman Tuhan yang juga boleh mengarahkan hati kami ke jalan yang benar. Kami berdoa Tuhan, kami sadar kami sulit dan kami begitu lemah. Sebab kami percaya juga Tuhan memberi Roh Kudus kepada kami untuk bekerja mendorong kami supaya berjalan di jalan yang benar seperti yang firman Tuhan katakan. Tuhan berkatilah setiap anak muda ini ketika mendengar firman Tuhan hari ini. Boleh disadarkan, boleh dicelikkan hati mereka untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kami mau berubah dari hidup kami yang lama ini, kami tinggalkan dan kami mau datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan kasihani kami yang masih terpikat oleh kenikmatan sementara di dunia ini, yang justru membuat kami semakin kosong dan semakin tidak bermakna di dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan akan mengarahkan kami kepada kekayaan dan kelimpahan hidup, makna hidup yang sungguh-sungguh sejati yang kami temukan di dalam Tuhan, di dalam persekutuan kami. Amin. Boleh mendorong kami mau berubah mulai hari ini dan mau lebih serius dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Secara rohani kami boleh terus dipulihkan karena firman Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang giat mulai hari ini untuk terus setia di dalam firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan dengan baik dalam hidup kami, dan juga Tuhan Roh Kudus bekerja mengubahkan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan, persekutuan ibadah yang indah, firman Tuhan yang mengarahkan hidup kami di jalan yang benar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Amin. Jadi